warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga dengan berdoa tadi pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebelum itu Ibu mau absen kalian dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Coba lihat teman-teman di sebelahnya, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Siswa Ibu lengkap semuanya ya. Kalian memang anak-anak Ibu yang rajin. Oke, sekarang siapkan perlengkapan belajar kalian. Sudah? Oke, ada yang ingat minggu kemarin materi kita sampai mana? Sampai teks prosedur, Bu. Ya, benar sekali. Sekarang, setelah mengetahui teks prosedur, kita akan lanjutkan materi berikutnya mengenai teks prosedur. Ayo, siapa yang tahu dan sudah membaca apa materi mengenai teks prosedur untuk berikutnya, untuk hari ini khususnya? Saya, Bu. Struktur teks prosedur. Wah, hebat sekali ya, Nak. Berarti kamu sudah membaca tadi. Jadi, pelajaran kita hari ini yaitu mempelajari struktur teks prosedur. Adapun tujuan teks prosedur yaitu mengidentifikasi struktur teks prosedur dan menelaah kebahasaan teks prosedur. Baik, Ibu akan menampilkan slide PowerPoint mengenai struktur teks prosedur. Silakan diperhatikan ya. Ini dia struktur teks prosedur. Ada yang mau membacanya mengenai struktur teks prosedur ini? Ya, silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Struktur teks prosedur. 1. Judul. 2. Tujuan. 3. Material, alat, bahan, dan cara. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ana sudah mau membaca struktur teks prosedur. Ada yang tahu nggak mengapa tujuan di dalam teks prosedur itu sangat penting? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Sebelum kita menyusun langkah-langkah dalam teks prosedur, kita harus mengetahui dulu tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut. Untuk menginformasikan kepada pembaca juga mengenai prosedur yang kita buat. Jadi tujuannya itu untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai prosedur yang kita buat. Ya, benar sekali ya, Nak. Beri tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab. Nah, tadi sudah dibacakan oleh temannya mengenai struktur teks prosedur. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan dan meluruskan mengenai penjelasan dari teman kalian tadi. Oke, yang pertama ada judul. Judul. Jadi judul dalam pembuatan teks prosedur itu merupakan hal yang paling penting. Jadi judul itu diletakkan di paling atas, barulah kita tahu apa yang mau dibuat. Kalau tidak ada judul, maka kita tidak tahu apa yang mau kita buat, karena teks prosedur itu merupakan sebuah langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian tujuan. Tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk memberitahu pembaca mengenai apa yang kita buat. Oke, jadi tadi sudah dijawab oleh teman-temannya tadi mengapa tujuan itu sangat penting. Ya, benar sekali ya jawabannya. Jadi tujuan itu sangat penting karena kalau tidak ada tujuan, kita tidak tahu untuk apa teks prosedur itu kita buat. Karena dengan tujuan tadi kita tahu apa yang mau kita buat. Selanjutnya, material. Jadi di dalam teks prosedur ini yang paling penting adalah material. Di dalam material ini ada alat, bahan, cara. Nah, jadi di dalam teks prosedur ada alat, ada bahan, ada juga cara-cara atau langkah-langkah. Yang namanya teks prosedur pasti memiliki langkah-langkah atau urutan. Oke. Selanjutnya penutup.
Jadi penutup ini diletakkan di paling akhir setelah langkah-langkah itu. Bagaimana, sudah mengerti semuanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan contoh mengenai teks prosedur tadi beserta strukturnya. Ini adalah contoh teks prosedur, yaitu cara membuat pisang goreng crispy. Nah, jadi strukturnya yang pertama ini adalah judul. Judul diletakkan di paling atas. Ini dia judulnya. Contoh teks prosedur cara membuat pisang goreng crispy. Kemudian ini di bawahnya ada penjelasan tutorial mengenai cara membuat pisang goreng crispy. Inilah tujuannya. Tujuannya adalah untuk memberitahu cara membuat pisang goreng crispy. Selanjutnya, alat. Jadi alat di sini sudah terlihat, alat yaitu mangkok, sendok, spatula, wajan pisau. Kemudian bahannya ada tepung panir, pisang, tepung terigu, keju, air, minyak. Selanjutnya ada langkah-langkah. Jadi langkah-langkah inilah merupakan tahapan dari teks prosedur. Langkah-langkahnya ada yang pertama, pisahkan pisang dengan kulitnya. Kemudian yang kedua, masukkan minyak ke dalam wajan lalu panaskan. Yang ketiga, kemudian sambil menunggu minyak panas, campurkan tepung terigu, gula pasir ke dalam air secukupnya. Setelah itu aduk hingga bahan di atas tercampur dengan rata. Kemudian selanjutnya siapkan loyang yang berisikan crispy. Yang kelima, ketika minyak dirasa sudah cukup panas, ambil pisang goreng kemudian celupkan ke dalam adonan tepung. Selanjutnya gulung-gulungkan di atas loyang, lalu masukkan tepung gorengan. Setelah itu, tunggulah beberapa saat hingga pisang berwarna kuning. Terakhir, pisang crispy lezat siap untuk dihidangkan. Jadi, penutup dari teks prosedur ini adalah yang terakhir, pisang crispy lezat siap untuk dihidangkan. Jadi, siap untuk dihidangkan itu merupakan penutup. Jadi, sudah jelas di sini struktur teks prosedur, ada judul, kemudian ada tujuan, ada alat, bahan, dan langkah-langkah. Baik, jika ada yang ditanyakan semuanya silahkan angkat tangannya. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, karena berarti kalian sudah paham. Alhamdulillah, kalau tidak ada berarti tandanya kalian semua itu sudah paham ya mengenai materi hari ini. Jadi karena sudah paham semua, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Kemarin kelompoknya sudah dibagikan kan? Nah, jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian membuat teks prosedur secara berkelompok. Jadi teks prosedurnya itu sesuai dengan struktur-struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas kelompok kita? Tidak, Bu, sudah paham. Baik, kalau tidak ada berarti sudah mengerti mengenai tugas dan sudah mengerti mengenai materi hari ini. Ibu harap tugas yang kalian buat nanti itu benar dan sesuai dengan struktur teks prosedur yang sudah dijelaskan tadi. Jadi diskusi kita sambung minggu depan, oke? Baik anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama judul. Judul ini diletakkan di paling atas, di atas teks prosedur. Yang kedua tujuan, untuk memberitahu pembaca mengenai tujuan teks prosedur. Yang ketiga material, alat, bahan, dan cara. Yang terakhir penutup. Wah, benar sekali ya nak ya. Terima kasih sudah memperhatikan pelajaran hari ini. Kemudian mudah-mudahan kalian bisa paham mengenai materi hari ini dan tugas yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik. Jadi karena waktu sudah habis, kita lanjutkan pertemuan kita ini. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan berikutnya. Jadi besok akan Ibu tanya lagi. Jadi sebelum menutup pembelajaran, silahkan berdoa dulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum menutup pelajaran, berdoa mulai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Bapak ingin bertanya pada kalian, apa semuanya sudah sarapan? Sudah, Pak.
Bagus kalau sudah. Bagaimanapun juga sarapan itu penting untuk kesehatan kalian, untuk menambah energi kalian dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Ketua, sekarang silakan pimpin doanya. Ya, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Bagus, semuanya nihil ya. Sebelum kita mulai pembelajaran baru, Bapak ingin bertanya pada kalian. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Masih, Pak. Minggu lalu kita mempelajari teks prosedur, Pak. Ya, bagus. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu dengan KD 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi pengetahuan dan kejadian dalam teks eksplanasi secara kompleks, baik melalui lisan maupun tulisan. Ada yang tahu atau pernah dengar apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Saya, Pak, sebuah teks yang berisi prosedur atau proses terjadinya sesuatu. Iya, bagus, pintar kamu nak. Apa yang diucapkan oleh kawan-kawan kita tadi itu benar. Nah, Bapak akan menuliskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu. Jadi, lebih jelasnya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, entah itu peristiwa alam, sosial, ataupun sejarah yang sudah terjadi. Jadi intinya teks eksplanasi itu menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Jadi kalian di sini sudah paham apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Sudah, Pak. Nah, bagus kalau misalnya sudah paham. Murid-murid Bapak semuanya memang hebat. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tujuan dari teks eksplanasi. Mungkin di sini ada yang tahu ataupun sudah mengetahui apa tujuan dari teks eksplanasi itu. Tujuannya menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa, Pak. Iya, bagus, pintar kamu nak. Jadi, lebih jelasnya lagi, tujuan teks eksplanasi ialah dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena dengan teks tersebut. Pembaca dapat pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama yaitu secara umum teks eksplanasi terdiri dari 3 unsur, yaitu meliputi pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi ataupun pendapat. Nah, yang kedua, informasi yang tercantum dalam teks eksposisi berisikan fakta. Eksplanasi, Pak. Ya, maksudnya eksplanasi. Lalu yang ketiga, informasi yang ada di dalam teks eksplanasi tidak boleh bersifat hoax. Jadi teks eksplanasi ini harus berisi tentang informasi yang faktual dan sifatnya fakta. Lalu yang terakhir, teks eksplanasi membahas tentang proses. Proses dari terjadinya sebuah peristiwa. Nah, yang terakhir, teks eksplanasi merupakan jenis teks yang terbentuk dari deskriptif dan memiliki sifat yang informatif. Nah, itu tadi ciri-ciri dari teks eksplanasi. Untuk struktur teks eksplanasi itu sendiri, dia memiliki tiga komponen, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, lalu yang ketiga interpretasi atau opsional. Nah, Bapak kan sudah menjelaskan apa saja yang terkait dalam teks eksplanasi tadi. Sekarang Bapak akan menunjukkan PowerPoint yang berisi tentang teks eksplanasi. Silahkan kalian baca dan kalian identifikasi. Bapak beri waktu 3 menit ya. Baik, Pak. Baik anak-anak, sudah dibaca teksnya? Sudah, Pak. Ya.
Bagus. Bagus kalian semua. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa di sini yang bisa menjelaskan peristiwa apa yang dibahas pada teks tersebut? Lalu tentukan urutan sebab dan akibat dalam teks tersebut. Dan yang terakhir, kalian simpulkan apa yang dibahas dalam teks tersebut. Ayo, siapa yang bisa? Kalau misalnya di antara kalian ada yang bisa, acukan tangannya, nanti akan Bapak berikan nilai. Saya atas menjelaskan tentang peristiwa fenomena alam, yaitu terjadinya pelangi. Salah satu kalimat yang menunjukkan urusan sebab dan akibat ialah kemunculan pelangi disebabkan oleh pembiasaan dan penyimpangan cahaya yang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit akan memerah karena adanya sinar matahari yang melalui atmosfer yang lebih tebal dibandingkan situasi matahari di siang hari. Kesimpulannya adalah fenomena pelangi dapat kita lihat pada saat terjadinya hujan ketika matahari bersinar dari arah yang berlawanan dari kita menghadap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagus nak, pintar sekali kamu nak. Bagus, kamu bisa menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi dalam teks tersebut, dan kamu bisa mengurutkan sebab dan akibatnya serta bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dalam teks tersebut. Bagus, pintar kamu nak. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, untuk menutup pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini? Ayo, coba acungkan tangan. Saya, Pak. Ya, silakan nak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa itu bisa terjadi. Entah itu peristiwa alam maupun sosial, dan peristiwa lainnya yang terjadi di sekitar kita. Tujuan dari teks eksplanasi menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Itu saja Pak yang saya sampaikan. Ya, bagus nak. Pintar semua. Bapak harap kalian semua juga bisa menyimak dan mendapatkan kesimpulan dari materi apa yang kita pelajari hari ini. Bapak harap dengan mempelajari teks eksplanasi, kalian jadi semakin menambah wawasan kalian, sehingga kalian menjadi semakin pintar. Karena waktu sudah hampir habis, kita selesaikan saja pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya. Silahkan Ketua silahkan pimpin doanya, kita pulang sama-sama, oke? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Berdoa mulai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Baik, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang cerita pendek. Baiklah, kalau begitu sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Saya, Bu. Ya, silakan jawab, Nak. Cerita pendek adalah sebuah cerita yang hanya dibuat-buat, Bu. Iya, bagus sekali, Nak. Apakah ada jawaban yang lain? Saya, Bu. Silakan, Michelle. Cerita pendek adalah suatu prosa yang ceritanya bukan dari kejadian yang nyata, Bu. Iya, bagus sekali. Wah, ternyata anak-anak Ibu pintar semuanya ya. Nah, jawaban dari teman kalian tadi semuanya sudah benar.
Akan tetapi, Ibu akan menjelaskannya lebih detail. Apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan dari kejadian nyata, dan itu hanya cerita yang dibuat-buat. Nah, jumlah kata yang terdapat di dalam cerita pendek itu ada 10.000 kata. Kemudian penulisannya juga menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat, dan langsung pada inti cerita atau tidak bertele-tele dalam penyampaiannya. Apakah anak-anak Ibu semua sudah mengerti apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Sudah, Bu. Bagus, baiklah langsung saja kita memasuki materi kita pada pagi hari ini sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, yaitu mengenai unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh si pengarang. Untuk dapat merumuskan tema cerita fiksi, seorang pembaca harus mengenali unsur-unsur intrinsik yang dipakai pengarang untuk mengembangkan cerita fiksinya. Yang kedua itu ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku pada sebuah cerita. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan atau perwatakan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Metode yang digunakan untuk menentukan karakter suatu tokoh ada dua macam, yaitu yang pertama ada metode analitik. Metode analitik adalah metode yang digunakan untuk menentukan karakter tokoh dengan cara memaparkan ataupun menyebutkan sifat tokoh secara langsung. Yang kedua itu ada metode dramatik. Metode dramatik adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan karakter tokoh dengan cara tidak langsung menggambarkan sifat tokoh. Penggambaran tokoh dilakukan melalui percakapan yang dilakukan oleh tokoh lain. Metode ini dapat juga disebut sebagai metode reaksi tokoh lain atau berupa pandangan, pendapat, sikap, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada alur atau plot. Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian. Tiap kejadian dihubungkan secara sebab akibat. Peristiwa satu disebabkan oleh peristiwa yang lain atau peristiwa satu menyebabkan peristiwa yang lain. Dalam membuat alur atau plot, penulis harus memperhatikan karakter tokoh yang akan diceritakan. Yang kelima itu ada setting atau latar. Setting adalah latar atau tempat kejadian, waktu kejadian sebuah cerita. Setting bisa menunjukkan tempat, waktu, suasana batin saat cerita itu terjadi. Yang keenam itu ada sudut pandang atau point of view. Point of view adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Posisi pengarang terdiri atas dua macam, yaitu berperan langsung sebagai orang pertama atau sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan, dan sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Yang terakhir itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam karya sastra mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat penyampaian maksud pengarang dan sebagai penyampai perasaan. Artinya, melalui karya sastra, seorang pengarang bukan hanya sekedar bermaksud memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang dilakukan dan yang dialami oleh tokoh dalam ceritanya, melainkan bermaksud pula untuk mengajak pembacanya untuk ikut merasakan apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita tersebut. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Silakan, Nak. Bagaimana cara yang dapat dilakukan oleh seorang penulis dalam menggambarkan rupa, watak, dan pribadi tokoh cerita, Bu? Wah, pertanyaannya bagus sekali, Nak. Baik, Ibu akan menjelaskan cara yang dapat digunakan seorang penulis dalam menggambarkan rupa, watak, dan pribadi tokoh cerita. Yang pertama itu ada melukiskan bentuk lahir dari pelakon. Yang kedua, melukiskan jalan pikiran pelakon atau apa yang melintas dalam pikirannya. Yang ketiga, melukis bagaimana reaksi pelakon itu terhadap kejadian-kejadian. Yang keempat, pengarang dengan langsung menganalisis watak pelakon. Yang kelima, pengarang melukiskan keadaan sekitar pelakon. Yang keenam itu ada pengarang melukiskan pelakon lain dalam suatu cerita terhadap tokoh utama. Yang ketujuh itu ada pelakon lainnya dalam suatu cerita memperbincangkan keadaan pelakon utama. Anak-anak Ibu sekalian, apakah kalian sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi? Sudah, Bu. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan lagi, Nak?
Tidak ada, Bu. Baiklah, jika kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu buatlah sebuah cerita pendek. Temanya bebas. Kemudian, tentukan dan analisis unsur-unsur pembangun sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian, dikumpulkan minggu depan ya, Nak. Baik, Bu. Baik, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik, mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik pula. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, Bu. Seluruhnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doanya ya. Semoga siswa sekalian dapat mengikuti pelajaran hari ini. Baik, Ibu akan menanyakan kepada siswa sekalian, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Semoga siswa sekalian dapat hadir terus ya dan dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Pengertian teks eksplanasi, Bu. Betul sekali Nak. Hari ini kita akan membahas teks eksplanasi ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa sekalian diharapkan dapat menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi, urutan kejadian, dan topik, serta menulis kembali informasi, pengertian, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berbentuk secara tertulis atau lisan. Baik, Bu. Oke anak-anak, Ibu akan menayangkan pengertian tentang teks eksplanasi. Silakan diperhatikan. Dan ini merupakan contoh pengertian teks eksplanasi. Siapa yang ingin membacanya? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Bagus sekali Nak. Terima kasih ya Nak sudah membacakan pengertian teks eksplanasi. Anak-anak yang lain, apakah sudah ada yang mencatat materi yang disampaikan oleh temannya? Sudah, Bu. Bagus sekali Nak, jangan sampai hilang ya catatannya dan jangan lupa dibaca kembali di rumah. Baik, Bu. Nah, seperti yang sudah dibacakan oleh temannya tadi, pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berarti tentang proses kejadian dan mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab dan akibat dan proses. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dari penjelasan Ibu? Sudah paham, Bu. Baik, kalau sudah paham anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok. Silakan duduk berkelompok dan berdiskusi bersama teman-temannya ya. Untuk tugasnya, anak-anak sekalian mencari pengertian teks eksplanasi menurut pemahaman kalian yang terdapat di dalam buku paket tersebut. Dan tidak boleh sama dengan teman kelompok lainnya ya. Baik, Bu. Baik, siapa yang sudah siap dengan tugas kelompoknya tadi? Kelompok 2, Bu. Silakan kepada kelompok 2 membacakan hasil diskusinya.
Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Bagus sekali, Nak. Terima kasih kepada kelompok 2. Beri tepuk tangan ya kepada kelompok 2. Bagaimana anak-anak sekalian dan tugas kelompok Ibu berikan? Apakah yang ada ditanyakan lagi kepada Ibu? Tidak, Bu, sudah mengerti. Baik, kalau sudah mengerti, Ibu harap kalian semua dapat memahami pelajaran kita pada hari ini. Dan jangan dilupa ya, baca materi hari ini di rumah masing-masing. Baik, ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Iya, benar sekali. Terima kasih ya, Nak, sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Mari kita beri tepuk tangan kepada teman kita tadi ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, semoga anak-anak sekalian dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ketua, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa sekalian atau anak-anak ibu sekalian mampu menganalisis sistematika dan kebahasaan dari karya ilmiah. Nah, baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang semalam. Semalam kita membahas tentang pengertian karya ilmiah. Sekarang kita membahas tentang sistem kebahasaan, sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, ada yang tahu pengertian dari karya ilmiah yang semalam? Ada yang ingat tidak? Saya, Bu. Ya, silakan. Karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konversi ilmiah. Ya, bagus sekali, cerdas sekali Sasha. Ada yang tahu lagi? Atau ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Ya, bagus sekali. Cerdas sekali Fani. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Nah, bagus. Ibu suka dengan semangat belajar kalian. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Nah, sistematika dari kebahasaan karya ilmiah. Ada yang tahu sistematika dan kebahasaan karya ilmiah itu seperti apa? Tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah yaitu judul, abstrak, lembar persetujuan, dan kata pengantar. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Dan serta manfaat dari penulisan. Bab 2 landasan teori berisikan kajian teoritis, kerangka berpikir, dan deskripsi dan metodologi penulisan. Bab ketiga pembahasan berisikan deskripsi kasus dan analisis kasus. Bab keempat berisikan kesimpulan, yang mana kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan keseluruhan dari karya ilmiah dan saran yang akan disampaikan oleh penulis dalam karya ilmiah tersebut.
Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Sampai sini ada yang tidak paham? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah memiliki atau dibagi menjadi dua. Yang pertama kaidah umum dan yang kedua kaidah khusus. Kaidah umum ialah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari ejaan yang berlaku secara umum. Dalam pengaplikasiannya, kaidah umum bahasa Indonesia diatur oleh pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berdasarkan Pemdiknas nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang kedua, menggunakan tata istilah berdasarkan pada Pemdiknas nomor 146 U tahun 2004 tentang pedoman pembentukan istilah. Yang ketiga, penggunaan penataan kalimat baku pada buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, pemilihan kata baku dalam rumah tangga pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kaidah khusus. Kaidah khusus dalam penulisan karya ilmiah ada dibagi beberapa. Yang pertama, penomoran. Dalam memberikan penomoran dalam karya ilmiah ditulis dalam judul dan subjudul. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat dua aturan, yaitu jenis huruf, ukuran, letak yang berbeda, dan menggunakan angka Latin dan angka Arab atau bahasa Arab. Yang kedua, perujukan atau pengutipan kata atau kalimat. Dalam melakukan perujukan atau pengutipan dilakukan dengan memakai nama akhir, tahun, dan halaman judul. Jika dalam pengutipan terdapat dua atau lebih nama pengarang, maka di akhir kata pertama dilanjutkan dengan penulisan di kakak atau dan kawan-kawan. Jika yang selanjutnya penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka pada karya ilmiah langsung berakhir setelah teks ditulis dengan huruf kapital, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka dalam penulisan karya ilmiah ditulis secara langsung dengan halaman tersendiri, sedangkan daftar pustaka yang terdapat dalam makalah, karya ilmiah atau buku dilakukan dengan yang tadi Ibu jelaskan dengan judul daftar pustaka yang besar-besar dengan halaman tersendiri, di mana syarat penulisan daftar pustaka meliputi nama pengarang dengan urutan nama akhir, nama awal, lalu nama tengah. Contohnya Siska Novita, maka penulisan nama daftar pustakanya itu Novita Siska. Dan gelar dalam penulisan kata daftar pustaka tidak perlu lagi, jadi hanya Siska Novita, walaupun dia ada gelar doktor, insinyur, atau sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tahun terbit. Nah, tahun terbit berapakah yang dituliskan di situ? Yang selanjutnya judul termasuk subjudul dicetak dengan angka miring. Apapun judulnya dalam karya ilmiah tersebut, daftar pustakanya, maka dituliskan dengan huruf miring. Selanjutnya tempat penerbitan dan nama penerbit. Yang keempat, tabel dan gambar. Dalam kaidah karya tulis ilmiah menggunakan tabel dalam menampilkan data statistik yang didapatkan dalam proses penelitian. Dalam penggunaan tabel berfungsi untuk menampilkan data dengan urutan serta klasifikasi data yang akan didapat dari titik hasil dalam penelitian. Tabel yang baik dalam menampilkan data dapat menyampaikan ide dan kaitannya dengan penelitian yang dilakukan secara efektif. Kemudian, dalam penyajian data berupa grafik, foto, peta, diagram, dan gambar lainnya dapat memvisualisasikan penelitian yang dilakukan.
Hal ini bertujuan agar pembaca mengerti apa yang disampaikan oleh sang penulis tersebut. Selain itu, dalam mendeskripsikan atau untuk menampilkan hasil yang lebih signifikan. Dari penjelasan Ibu, ada yang tidak paham? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan membagikan beberapa karya ilmiah kepada kalian. Ibu tugaskan kalian untuk menganalisis sistematika dan kebahasaan yang terdapat dalam karya ilmiah tersebut. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu beri waktu kalian 2 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Karena waktu kita sudah habis, maka Ibu tugaskan dari hasil analisis kalian tentang karya ilmiah tersebut, kalian kumpulkan saat pulang sekolah nanti ya. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Baik, kita akhiri dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, kalau semua anak-anak ibu dapat hadir ke sekolah pada hari ini, sekarang siapa yang mau memimpin untuk berdoa? Saya, Bu. Ya, Budi, ayo maju. Baik, Bu Guru. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baik kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Budi. Sekarang siapkan buku pelajaran dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa saja yang kalian lakukan di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Membaca buku pelajaran tentang sebelumnya, Bu Guru. Bagus sekali. Ternyata anak Ibu semuanya rajin-rajin. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian cerpen. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Kalian masih ingat apa itu puisi? Masih ingat, Bu Guru. Sebelum kita lanjut, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Unsur adalah kalimat yang menyatakan cara penggunaan sesuatu atau petunjuk, Bu Guru. Iya, benar sekali. Unsur-unsur pembangun cerpen ini ada manfaat yang sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan siswa di bidang sastra khususnya cerpen. Siswa juga dapat memperoleh pengetahuan tentang tema, tokoh dan penokohan, latar, alur dan gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini adalah kegiatan belajar berkelompok. Ibu akan membagikan kelompok. Baik, Bu. Setelah nanti kalian dibentuk menjadi berkelompok, Ibu akan bagikan lembar materi pelajaran yang harus kalian pelajari. Dan setelah itu kalian mendiskusikannya, menuliskannya di kertas karton yang akan Ibu bagikan. Untuk yang berkelompok, perwakilannya membacakan materi yang telah dipelajari ke depan. Dan setelah itu, akan Ibu jelaskan kembali materi yang telah kalian pelajari untuk memperkuat ingatan kalian tentang materi ini. Siap, Bu Guru. Nah, baiklah, karena semuanya sudah ada yang berkelompok, sekarang buka buku paket kalian halaman 78. Sudah, Bu.
Sekarang baca dan pahami buku kalian tersebut dari halaman 78 sampai 80. Kemudian buat ringkasan tentang materi yang kalian baca, dan bagi yang berkelompok diskusikan bersama teman sekelompoknya. Bisa kita mulai anak-anak? Bisa, Bu. Bagaimana kelompok 1, ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu Guru. Bagus, pintar sekali anak-anak Ibu. Sekarang untuk yang berkelompok, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya membacakan ringkasan yang sudah kalian buat. Yang pertama, maju kelompok 2 dulu. Ayo kelompok 2. Terima kasih Budi, tepuk tangan untuk Budi. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang unsur-unsur pembangunan cerpen, Bu Guru. Betul sekali, tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Coba salah satu kalian menjelaskan maksud tema. Saya, Bu Guru. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Iya, bagus sekali kamu, Nak. Untuk menentukan tema, pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema. Karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan kita buat. Mengenai pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Bagus, berarti anak-anak Ibu sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu berpesan tolong ingat pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini dan jangan lupa belajar. Iya, Bu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ketua kelas silahkan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Baik Bu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau kalian cek di bawah meja kalian, jika ada sampah diambil dan dibuangkan ke tong sampah yang sudah disediakan di sekolah ini ya. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang. Ya. Sudah semuanya anak-anak? Sudah Bu. Ya. Sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Ketua kelas siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke. Anak-anak Ibu semuanya, apakah kalian sudah siap mempelajari pelajaran hari ini? Siap, Bu. Mantap, semangat ya anak-anak Ibu hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai buku fiksi. Ada yang tahu buku fiksi itu seperti apa? Saya, Bu. Silakan, Nak. Buku fiksi ialah buku rekaan, Bu. Iya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Siska. Nah, buku fiksi ialah buku karya yang dihasilkan oleh penulis yang isinya merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rekaan si penulis. Seperti atau contoh ya, seperti novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Sudah paham anak-anak Ibu apa itu buku fiksi? Sudah, Bu. Ya, bagus ya. Nah, sekarang siapa yang tahu apa manfaat dari membaca buku fiksi? Siapa yang tahu? Silakan, Nak. Saya, Bu, saya. Nah, silakan.
yaitu meningkatkan konsentrasi. Ketika kita membaca sebuah buku fiksi, tentu kita harus fokus dengan buku itu, sehingga kita paham bagaimana jalan cerita dari cerpen atau novel tersebut, misalnya. Betul ya nak? Beri tepuk tangan untuk Sheila. Ya, bagus ya. Ya, salah satunya yang teman kalian jelaskan yaitu meningkatkan konsentrasi, kemudian sebagai sarana hiburan dan memperluas jangkauan imajinasi kita. Juga membuat bagi pembacanya lebih cerdas dan masih banyak lagi ya manfaat dari membaca buku fiksi. Nah, kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini yakni menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yakni yang pertama, mengidentifikasi dan mengomentari bagian-bagian yang membangun cerita fiksi yang dibaca. Yang kedua, menyusun ulasan buku fiksi yang dibaca dengan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan isi buku fiksi yang dibaca. Yang ketiga, mempresentasikan, menanggapi, memperbaiki hasil kerja dalam diskusi kelas. Oke? Nah, anak-anak, perhatikan apa yang ibu pegang. Ada yang tahu ini buku apa? Buku kumpulan cerpen, Bu. Iya, tepat sekali. Apakah buku ini termasuk buku fiksi? Iya, Bu. Oke. Ada yang tahu unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah cerpen? Silakan nak, yang tahu. Saya, Bu. Saya. Ya, silakan nak. Yakni ada tema, latar, tokoh, dan alur, Bu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Lila. Nah, unsur pembentuk cerpen yakni yang sudah disebutkan oleh teman kalian. Nah, ibu jelaskan lagi ya unsur-unsurnya. Mengenai unsur pembentuk buku fiksi yakni adanya tema. Yang pertama tema, kalian catat ya. Kalian catat, kalian pahami. Yang pertama ada tema. Apa itu tema? Tema ialah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan. Ya, itu tema. Yang kedua, latar. Ialah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. Yang ketiga, tokoh, yakni individu yang di dalam cerita dengan karakternya masing-masing. Yang keempat, alur. Ialah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Yang kelima, gaya bahasa, yakni cara penulis menyampaikan ceritanya, biasanya dalam bentuk majas, biasanya di dalam puisi ya. Yang keenam, amanat, adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui buku cerita tersebut. Yang kurang paham silahkan bertanya. Bu, mengenai alur itu seperti apa, Bu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Sudah ibu jelaskan tadi ya, alur ialah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan dalam sebuah cerita. Nah, alur terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alur maju. Jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Yang kedua, alur mundur. Kebalikan dari alur maju, yakni jalan cerita yang dimulai dari masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian di masa lampau, ya. Yang ketiga, alur campuran. Nah, jalan ceritanya ini yakni perpaduan antara alur maju dengan alur mundur. Mengerti, Nak? Supaya lebih jelas di dalam buku kalian sudah ada ya di situ apa bagian-bagian dari alur. Silakan dibaca kembali. Nah, sampai di sini sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sekarang anak-anak ibu semuanya duduk di kelompok kalian masing-masing yang sudah dibagikan minggu lalu. Nah, ibu memberikan LKS.
untuk satu kelompok satu ya. Silakan bagikan nak LKS-nya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik videonya. Tugasnya ialah kalian analisis unsur pembentuk buku fiksi yang dibacakan yang sudah Ibu jelaskan. Lebih jelas ada di dalam buku dan di dalam LKS ya. Ya. Terus kalian jawab pertanyaan yang ada di dalam LKS tersebut yang sudah dibagikan. Kemudian setelah selesai menganalisisnya, satu kelompok menampilkan hasil analisisnya dan kelompok yang lain menanggapi ataupun bertanya. Sudah paham mengenai tugas, Nak? Sudah, Bu. Ya, bagus ya, Nak. Nah, Ibu tampilkan videonya ya. Iya, Bu. Disimak baik-baik ya, Nak, videonya. Lelaki jangkung berwajah terang yang membukakan pintu terlihat takjub begitu mengenali saya. Pastinya dia sama sekali tidak menyangka akan kedatangan saya yang tiba-tiba. Ketika kemudian dengan keramahan yang tidak dibuat-buat, dipersilahkannya saya untuk masuk. Tanpa ragu-ragu saya langsung. Sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Bagus ya. Kelompok 1, silakan maju untuk menampilkan hasil dari analisis kalian. Silakan Nak, maju Nak, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Adapun unsur pembentuk cerpen ini yakni tema yang terdapat dalam cerpen Seragam karya Aris Kurniawan Basuki adalah persahabatan, karena di dalam cerpen ini menceritakan tentang kisah persahabatan antara tokoh aku dan dia sejak kecil hingga dewasa. Yang kedua, alur atau plot dalam cerpen ini yaitu alur mundur. Yang ketiga, tokoh yang terdapat dalam cerpen ini hanya mengisahkan tentang dua orang tokoh saya, yaitu tokoh aku dan dia. Baik. Kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 1 disilahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Silakan, Nak. Konflik dari cerpen tersebut terletak di mana? Mohon jelaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia. Konflik pada cerpen ini yakni di mana tokoh saya terbakar karena terkena obor pada saat mencari jangkrik. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silahkan duduk ke tempatnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan yang tahu. Saya, Bu. Buku fiksi ialah sebuah karya yang dihasilkan oleh penulis yang isinya merupakan hasil imajinasi, khayalan, atau rekaan si penulis, seperti novel, prosa, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. Beri tepuk tangan untuk Siska. Tepat sekali ya kesimpulannya. Menurut Ibu itu sudah jelas. Ibu harap anak-anak Ibu semuanya paham mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Terus mengenai kelompok 1 tadi yang sudah maju itu sudah bagus sekali ya. Kalian sudah memahami unsur-unsur pembentuk dalam sebuah fiksi ya. Oke, Ibu anggap kalian paham. Mengenai tugas individu, kerjakan tugasnya di halaman 19 di buku ini ya. Di buku ini. Di halaman 19 kalian kerjakan untuk tugas individu. Minggu depan sudah dikumpulkan semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari buku non-fiksi. Jadi kalian baca di rumah materi minggu depan ya. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini saja pertemuan kita. Kita tutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh anak-anak semuanya istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya diawali dengan ucapan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu. Aisyah. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Pagi ini Ibu akan membicarakan tentang teks ceramah, terutama tentang menguraikan isi, struktur, dan kebahasaan di dalam teks ceramah. Murid-murid Ibu sekalian, manfaat dalam pembelajaran kali ini adalah murid-murid Ibu dapat menguraikan isi, struktur, dan teks yang ada di dalam teks ceramah. Sekarang murid-murid Ibu, apakah ada yang tahu apa itu teks ceramah? Saya, Bu. Silakan Cynthia. Menurut saya, teks ceramah adalah sebuah naskah tertulis untuk memberikan pidato tentang ilmu pengetahuan oleh seorang ahli di bidangnya. Baik. Terima kasih Cynthia atas penjelasannya. Ada yang mau memberi pendapat lagi tentang pengertian teks ceramah? Tidak ada, Bu. Kami sudah tahu. Baiklah, jika murid-murid Ibu sekalian sudah mengerti, maka Ibu akan membahas tentang isi, struktur, dan kebahasaan di dalam teks ceramah. Isi dalam teks ceramah itu adalah ide pokok yang terdapat dalam teks ceramah yang kita bicarakan. Sedangkan struktur itu adalah pendahuluan, isi, dan penutup di dalam teks ceramah. Lalu kebahasaan itu adalah yang mendukung dalam tata bahasa di dalam pembuatan teks ceramah. Misalnya di dalam teks ceramah itu struktur kebahasaannya itu misalnya ada tata bahasa kesopanannya, ataupun ada tata krama yang mengaitkan antara fakta-fakta dan lain-lainnya. Di dalam kebahasaan juga ada kata kerja mental, kata teknis, dan kata-kata sebab dan akibat. Jadi apakah murid-murid Ibu sekalian sudah mengerti? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sekarang untuk mengasah kemampuan kalian dengan apa yang sudah kita pelajari tadi, coba kalian buat sebuah teks ceramah, kemudian sebutkan isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah yang kalian buat. Ibu akan memberi waktu 10 menit. Tapi Ibu harap kalian cepat menyelesaikannya ya. Baik, Bu. Baiklah, anak-anak murid Ibu, 10 menit sudah berlalu. Apakah sudah ada yang menyelesaikan tugasnya dan bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya? Belum siap, Bu. Karena bel sudah berbunyi dan waktu kita sudah habis, kalian harus melanjutkan tugas itu di rumah ya. Minggu depan kita akan bahas dan kalian presentasi masing-masing dan menjelaskannya dengan baik. Kalian harus sudah siap ya. Apakah kalian semua paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu usaikan pertemuan hari ini. Lebih dan kurang atas penjelasan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan memimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Ketua kelas, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Nihil, Bu. Hari ini hadir semua. Nihil. Nah, bagus. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah ikut pementasan drama? Saya, Bu. Nah, baik, Anissa, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang drama tersebut? Dari yang saya ketahui, Bu, drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Dalam drama dipertunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pementasan teater, sandiwara, lenong, film, sinetron, dan sebagainya. Ya, bagus sekali ya jawabannya, Nak. Ibu acungi jempol untuk Anissa karena sudah bisa menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks drama tersebut. Apa itu tema dan aspek kebahasaan dalam drama. Kemudian, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton. Jadi berikut ini adalah pengertian drama menurut beberapa ahli. Jadi anak-anak, sebelum kita menganalisis suatu drama itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tema. Jadi tema itu adalah gagasan umum dalam suatu drama yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Tema juga dapat diartikan sebagai inti atau ide dasar sebuah drama. Jadi dari ide dasar itulah kemudian drama itu dapat terbangun. Nah, kemudian untuk aspek-aspek kebahasaannya itu terdapat kalimat tanya, kalimat percakapan sehari-hari, petunjuk pelaku, kalimat langsung, kata sapaan, kata ganti, konjungsi keterangan waktu, dan lain sebagainya. Jadi baiklah anak-anak, sambil kalian mencatat slide ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nah, baik, jika tidak ada, langsung saja kalian duduk dan kelompok seperti biasa ya. Jadi berikut ini Ibu bagikan contoh teks drama. Silakan kalian berdiskusi untuk menganalisis isi kebahasaan yang ada di dalam teks drama tersebut ya. Jadi nanti Ibu akan ajak kelompok mana yang akan maju untuk menjelaskan. Baik, Bu. Nah, Ibu beri waktu 25 menit untuk berdiskusi ya. Nah, baik, karena sudah 25 menit, coba sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi tolong untuk kelompok lain memperhatikan ya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Bercerita tentang apakah drama Mengapa Kau Culik Anakku, karya Seno Gumira Dharma. Buku ini perlu dibaca penduduk negara-negara yang akan hancur karena dalam masyarakat seperti ini kendali hukum sangat mengendor, tatanan nilai kabur, sehingga melahirkan anarki. Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa drama tersebut mengangkat tema politik. Teks drama tersebut menceritakan keadaan politik dan peristiwa kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 dan seterusnya, di mana tidak ada kejelasan sampai saat ini. Dan sampai saat ini pun politik negara itu masih carut marut. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Saya ingin bertanya, tadi kelompok belum menjelaskan aspek kebahasaan konjungsi keterangan waktu. Jadi apakah ada konjungsi keterangan waktu pada teks drama tersebut? Ada. Jadi konjungsi keterangan waktu pada teks drama Mengapa Kau Culik Anakku ini terdapat pada kalimat waktu itu. Aku tidak tahu kalau sekolah libur. Aku berangkat ke sekolah. Ketika sampai di kelas, aku cuma mencium bau amis darah. Nah, sekian jawaban dari kelompok 3. Apakah Laras sudah paham?
Baik, saya sudah mengerti. Terima kasih untuk kelompok 3. Baiklah, kalau begitu kami tutup hasil diskusi kami tadi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Nah, jadi selanjutnya dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa teks drama itu adalah teks yang bermuatan kisah yang dikemas melalui dialog untuk dibawakan melalui seni peran atau acting untuk menggambarkan cerita dan berbagai peristiwa yang disajikan dalam suatu pentas drama. Nah, kesimpulan selanjutnya coba Sarini. Apa kesimpulan dari isi atau tema dan aspek kebahasaan drama tadi? Tema adalah inti atau ide dasar sebuah drama. Dari ide dasar itulah kemudian drama itu terbangun. Dan aspek kebahasaan yaitu berupa kalimat tanya, kalimat percakapan sehari-hari, petunjuk laku, kalimat langsung, kata sapaan, kata ganti, kata kerja mental, kalimat seru, konjungsi, keterangan waktu, dan kata sifat. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi sebelum Ibu menutup pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan berikutnya tolong setiap kelompok sudah menghafal teks drama yang Ibu bagikan tadi ya. Baik, jadi Bu. kita praktikkan minggu depan. Nah, kalau begitu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.